Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah, channel yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat mengedukasi siapapun setiap harinya dan pastinya akan memperbaharui konten-konten terbaru yang sangat rugi jika dilewatkan. Nah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kajian fikih praktis part kedua, ya otomatis adalah lanjutan kajian fikih praktis sebelumnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas beberapa pembahasan, diantaranya adalah pembahasan terkait awani ataupun bejana-bejana serta istinja. Nah, mau tahu pembahasannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pembahasan yang pertama adalah al-awani. Ya, al-awani ya berarti bejana-bejana. Ya, al-awani jam'u aniyah wa hiya al-aw'iyah allati tudha'u fiha al-ma'iyat wa ghairiha wa fiha umur. Ya, jadi yang dimaksud dengan bejana di sini adalah wadah-wadah yang mana diletakkan di dalamnya itu benda-benda cair, ya, benda-benda cair ataupun selainnya. Dan di dalam perkara ini terdapat beberapa perkara terkait hukum-hukum yang insya Allah akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah hukum isti'mal awani dhahab wal fiddah. Yang pertama adalah hukum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, apa hukumnya? Nah, di dalam kitab ini dijelaskan yuhramu isti'mal awani dhahab wal fiddah fi jami'i wujuhil isti'mal kal wudu' wasyarb illa li darurah ka'allam yajid ghairaha. Ya, jadi diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak dalam setiap kondisi, ya, atau pada kondisi apapun seperti wudhu, minum dan selainnya, kecuali dalam kondisi darurat jika memang tidak ditemukan wadah ataupun bejana lain yang dapat digunakan untuk mengambil air atau mengisi air di dalamnya. Oke. Ya, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir, ya janganlah kamu sekalian menggunakan pakaian sutra, wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, dan janganlah kamu sekalian minum dari wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ya, jadi jelas bahwa larangan di dalam hadis ini ya menghasilkan makna tahrim ataupun haram. Oke. Oke, itu dia. Nah, jelas ya pemirsa ya, sedangkan larangan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, nah ini juga terdapat di dalam hadis ini. Nah, jadi jelas. Oke, nah selanjutnya apa yang perkara apa terkait dengan bejana ini? Ya, para audiens semua, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum isti'mal al-awani al-mudhabbabah bidh-dhahab aw al-fiddah. Ya, selanjutnya kita akan membahas hukum menggunakan bejana yang ditempel, yang pada bejana tersebut ada tempelan emas dan perak. Nah, jadi dengan kata lain, bejana itu adalah bejana yang tidak terbuat dari emas dan perak, kemudian berlubang, kemudian lubangnya tersebut, ya, lubang tersebut ditempel dengan emas dan perak, ya. Terkadang dalam kondisi, terkadang ada kondisinya lubangnya besar, maka tempelannya besar. Ada juga kondisi di mana tempelannya kecil, berarti lubangnya kecil. Nah, itu gimana tuh hukumnya? Nah, apa hukumnya menggunakan bejana-bejana yang seperti itu? Nah, hukumnya ternyata adalah yuhramu isti'mal. Ya, jadi diharamkan menggunakan bejana yang ditambal atau ditempel dengan menggunakan emas secara mutlak, baik tempelannya itu besar ataupun kecil. Ya, jadi jika memang bahannya emas,
tempelannya besar ataupun kecil itu tetap haram digunakan ya. Jadi bejana itu haram digunakan. Nah, itu emas. Nah, jika perak, ya, jika tempelan peraknya itu kecil dan bukan suatu hiasan, maka dibenarkan untuk digunakan. Nah, jadi misalnya bejana tersebut terbuat dari kuningan, kemudian ada lubang, kemudian lubang itu ditambal atau ditempel dengan menggunakan perak, yang otomatis itu bukan hiasan pada wadah tersebut, maka wadah tersebut boleh digunakan. Nah, sedangkan jika lubangnya itu besar ya, atau misalnya bukan lubang ya, misalnya ada perak tuh, ada ditemukan perak dalam sebuah wadah ya, dan jumlah peraknya itu besar dan tujuannya untuk hiasan ya, maksudnya hiasan perak dalam satu wadah itu besar, maka bejana tersebut atau wadah tersebut haram digunakan. Nah ya, jadi perlu dicamkan ya. Nah, jika kita temukan perak pada sebuah wadah atau bejana ya, dan cukup besar kadar perak yang ada pada wadah atau bejana tersebut, tapi untuk sebuah kebutuhan. Mana sebuah kebutuhan di sini adalah berarti ya, dengan kata lain seperti yang kita katakan tadi, misalnya wadah atau bejananya itu berlubang dan lubangnya itu besar, kemudian ditempel atau ditambal dengan menggunakan perak, dan otomatis peraknya itu kan juga dalam jumlah besar, dan itu untuk sebuah kebutuhan, karena kalau wadah itu berlubang kan nggak bisa lagi digunakan, maka hal tersebut ya dibenarkan tapi dimakruhkan. Maksudnya boleh tapi makruh. Makruh itu kan sesuatu yang lebih baik kita tinggalkan ya. Lebih baik ditinggalkan, karena meninggalkannya itu berpahala, mengerjakannya tiada berdosa. Oke. Nah, itu dia tadi emas dan perak. Nah, kemudian perkara selanjutnya yang masih terkait dengan bejana adalah hukum menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari batu-batu mulia lain ya, selain emas dan perak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini masih banyak batu-batu mulia lain selain emas dan perak, seperti mutiara, berlian, kemudian intan, kemudian juga ada giok dan batu-batu lain. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah boleh menggunakan wadah di sini itu bisa berupa cangkir, mangkok, bisa juga berupa bejana dan sebagainya. Nah, apa hukumnya? Nah, ternyata menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari batu-batu mulia itu hukumnya mubah ya. Jadi hukumnya mubah, hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan nas, tidak ditemukan ayat ataupun hadis ya yang mengharamkan penggunaan batu-batu mulia tersebut ya, jika digunakan sebagai wadah, cawan, bejana dan sebagainya. Oke ya. Mungkin audiens semua pada bertanya nih ya, terkadang kan harga perak itu kan memang harga perak itu jauh lebih murah ketimbang batu-batu mulia yang saya sebutkan tadi. Nah, batu mulia yang saya sebutkan tadi seperti giok dan batu-batu lainnya. Nah, kenapa perak tidak dibenarkan ya? Tidak dibenarkan, hanya dibenarkan jika memang tidak dibenarkan jika untuk hiasan dan sebagainya. Nah, kenapa peraknya nggak boleh? Batu-batu mulia lain dibenarkan. Nah, kenapa? Karena memang ada nas khusus yang mengharamkan perak. Sedangkan batu-batu mulia yang lain itu memang tidak ada nas, tidak ada dalil yang secara khusus, secara spesifik mengharamkan penggunaan batu-batu tersebut ya sebagai wadah atau cawan ataupun bejana. Oke, nah selanjutnya ini masih terkait dengan bejana, cawan, wadah dan sebagainya. Hukum isti'mal awanil kufar. Nah, apa hukumnya menggunakan bejana, cawan ataupun wadah milik orang-orang kafir? Nah, ini juga mungkin menjadi pertanyaan. Misalnya kita punya tetangga atau misalnya kita punya saudara yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyambangi rumahnya, apakah kita boleh menggunakan wadah, cawan atau bejana mereka? Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, ternyata para audiens semua, hukum menggunakan wadah, bejana ataupun
cawan milik orang kafir itu hukumnya mubah atau hukumnya boleh. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Tha'labah ridha Allah kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faghsiluha wa kulu fiha. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faghsiluha, maka cucilah bejana-bejana orang-orang kafir tersebut, lalu makanlah darinya. Nah, hal ini sangat jelas ya pemirsa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita orang Islam, jika kita ingin menggunakan bejana, cawan atau wadah milik orang kafir, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyuci bersih cawan ataupun wadah tersebut. Barulah setelah itu wadah-wadah tersebut bisa kita gunakan. Oke, nah demikian pula pakaian yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi tidak dilarang ya, tidak dilarang misalnya kita meminjam atau memakai pakaian yang konon milik orang-orang kafir ya. Ya, ketentuannya sama seperti ketentuan wadah ini, yaitu pertama dicuci, kemudian baru digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anwa'ut taharah. Ya, anwa'ut taharah pemirsa. Nah, di sini kita akan membahas taharah itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah taharah minan najis, yaitu bersuci dari najis, dan yang kedua adalah taharah minal hadas, yaitu bersuci dari hadas. Nah, apa yang dimaksud dengan najis di sini? An-najis menurut bahasa adalah kullu mustaqdzir. Ya, yang dimaksud dengan najis adalah setiap kotoran, ya, setiap kotoran. Itu adalah najis, sedangkan menurut istilah adalah mustaqdzir yamna'u sihhatas shalah kadami wal baul. Jadi menurut istilah, najis adalah kotoran yang dapat menghalangi ya sahnya sholat seperti darah dan air seni. Oke, ya. Nah, al-a'yan an-najisah ya, atau partikel-partikel najis atau benda-benda najis. Nah, apa saja benda-benda najis tersebut? Nah, yang pertama adalah al-khamru, yaitu khamar. Ya, wa kullu ma'i muskir, yaitu setiap air yang memabukkan. Ya, jadi yang namanya khamar atau segala macam air yang dapat memabukkan itu najis ya, itu najis. Dari itu jika khamar ataupun minuman-minuman tersebut mengenai pakaian kita, maka pakaian kita tersebut otomatis bernajis dan harus dibersihkan. Harus dibersihkan najisnya, baru bisa digunakan untuk ya melakukan ibadah sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah al-kalbu wal khinzir. Yang kedua adalah anjing dan babi. Ya. Yang kedua adalah anjing dan babi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan atau bersihkan bejana, wadah atau cawan salah seorang di antara kalian jika cawan ataupun bejana tersebut dijilat oleh anjing dengan cara menyucinya sebanyak 7 kali ya, dan sekali ataupun air yang pertama itu adalah air yang digunakan dengan air yang bercampur dengan tanah. Oke. Yang selanjutnya yang terkategori ke dalam kategori najis adalah al-mayyitah atau bangkai. Ya. Jadi setiap bangkai, apa yang dimaksud dengan bangkai? Yang dimaksud dengan bangkai di sini adalah kullu hayawan mata bi ghairi dzaka syar'iyyah. Ya, jadi setiap hewan, setiap binatang yang mati bukan karena penyembelihan yang sesuai dengan ketetapan syariat, maka hewan-hewan tersebut dikategorikan ke dalam kategori bangkai. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir ila akhiril ayat. Ya, diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Oke. Nah, itu dia. Yang terkategori ke dalam kategori bangkai. Nah, ma yustasna min najasatil mayyitah. Nah, timbul pertanyaan nih, apakah semua bangkai itu terkategori ke dalam kategori najis? Nah, ternyata tidak. Jadi ada beberapa bangkai yang dikecualikan dari najis. Jadi maksudnya walaupun bangkai tapi tidak tergolong ke dalam golongan najis. Nah, yang pertama adalah mayyitatul insan, yaitu bangkai manusia. Jadi bangkai manusia itu tidak terkategori ke dalam kategori najis. Yang kedua dan yang ketiga adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Uhillat lakum maitatani wa daman. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad, wa ammad daman fal kabid wa tihal." Rawahu Ibnu Majah. Jadi telah dihalalkan atau dibolehkan kepada kamu sekalian 2 bangkai dan 2 darah. Nah, 2 bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ya. Nah, kemudian itu tadi yang dikategorikan atau yang dikecualikan dari kategori najis yang konon masih ke dalam kategori bangkai tapi tidak bernajis. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngomong bahwa yang terkategori ke dalam kategori najis itu ada kamar, kemudian ada anjing babi, kemudian ada bangkai, kemudian apa seterusnya? Seterusnya itu ada musail wa min hulqai, ya, yaitu darah yang mengalir dan termasuk juga di dalamnya nanah. Oke, ya. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam kategori najis adalah baulul insan wa ghaitu, yaitu air seni manusia dan kotorannya. Ya, air seni manusia dan kotorannya. Kemudian yang selanjutnya yang terkategori ke dalam kategori najis adalah kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayatuhu fa innahu najis, ya. Jadi setiap organ atau bahagian tubuh yang terpisah dari hewan ketika dia masih hidup, maka bahagian tubuh atau organ tersebut terkategori ke dalam kategori najis, ya. Nah, misalnya nih ya, misalnya ada sapi, ketika sapi itu masih hidup, ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan kakinya itu putus misalnya. Nah, dengan putusnya kaki tersebut ternyata si sapi tidak mati. Nah, maka bahagian atau organ tubuh sapi tadi yang terpisah dari tubuhnya ketika si sapi tadi masih hidup itu adalah najis yang konon tidak bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya adalah labanul hayawan ghairu ma'kul al-laham, yaitu susu hewan-hewan atau binatang-binatang yang tidak dapat dimakan atau dikonsumsi dagingnya. Nah, jadi misalnya nih, ada hewan yang dagingnya itu nggak bisa dikonsumsi, maka susunya itu terkategori ke dalam kategori najis. Ya, nah itu dia tadi al-a'yan an-najisah atau an-najasah, yaitu benda-benda atau jenis-jenis najis, ya. Apa namanya, partikel-partikel apa yang terkategori ke dalam kategori najis. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis najis atau pembagian najis, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa najis itu terbagi kepada 3. Ada namanya najis mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Ya, ada najis berat, ada najis ringan, dan ada najis pertengahan. Nah, apa yang dimaksud dengan najis yang berat dulu? Ya, najis berat yaitu anjing dan babi. Nah, anjing dan babi, ya. Jadi anjing dan babi itu adalah najis berat. Jadi cara menyucikannya juga tidak sama dengan menyucikan atau membersihkan najis-najis lain, ya. Atau yang kita kenal dengan istilah sama, ya. Sama yaitu dibersihkan, ya, 7 kali cuci atau 7 kali siram, salah satunya dengan menggunakan air yang bercampur tanah.
Nah, yang selanjutnya adalah najis yang ringan. Najis yang ringan adalah seperti yang kita ketahui, kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, maka cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air di atasnya. Nah, sedangkan najis pertengahan adalah selain daripada keduanya. Jadi selain daripada anjing dan babi dan selain daripada kencing bayi laki-laki yang belum memakan atau mengkonsumsi apapun. Jadi najis lain seperti misalnya darah, nanah, kemudian bangkai, kemudian susu binatang yang tidak bisa kita konsumsi, dagingnya, dan lain-lain itu tergolong ke dalam kategori najis pertengahan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara menyucinya? Yaitu dengan cara menghilangkan zatnya, menghilangkan bau, warna, dan rasanya. Oke. Jadi kalau sudah hilang maka sudah sucilah ya benda tersebut. Oke. Nah, itu dia. Nah, itu dia pemirsa pembahagian najis sesuai dengan kitab. Ya, ini mungkin ada yang di rumah, ada yang punya kitab ini, maka bisa langsung merujuk ke kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Ya, karangan Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Ali Asyarbaji. Ya, Darussalam, cetakan Mesir.